Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang sesuatu yang menarik buat anak-anak muda mestinya ya. Kan saya juga masih muda. Alhamdulillah kali ini saya sudah berhasil mendatangkan seorang tamu yang spesial gitu ya. Karena mahasiswa ini berprestasi terutama dalam bidang seni. Beliau ini adalah praktisi dan juga pemerhati serta menyayangi pada bagian seni gitu ya. Apa itu? Nah, maka tanpa berpanjang-panjang silakan kamera dan lampunya diarahkan ke Reinhard Marcelino Mailuhu. Iya, Halo, halo. Rein. Halo. Gimana sehat? Sehat, puji Alhamdulillah. Tuhan. Alhamdulillah. Oke. Rein Marcelino Mailuhu ini masih panggilnya gimana nih? Panggilnya Rain aja. Rein aja ya. Iya, Rain aja atau Ren aja, Kalau boleh. Rein itu mengingatkan sama hujan berarti ya. Benar. Atau mungkin plesetannya begitu ya, Reinhard Iya, itu ya. plesetannya itu Oh, hujan oh deras. bener begitu. Benar sekali. Ya, menarik nih. Aku bedek-bedek ternyata bener gitu kan. Terus Reinhard ini mahasiswa Unisri semester 7 ya Iya, betul. di HI. Ya, benar. HI itu hubungan internasional gitu ya, sing hubungannya dengan ya orang-orang internasional gitu kan. Ya, betul. Pakainya yang pakai bahasa Jawa itu loh ya. Bahasa Bukan Jawa ya? banget, bukan dong Pak, bahasa Inggris. Bahasa Jawa. Pakainya bahasa Inggris ya. Ya, Oke. betul. Di fakultas FISIP. FISIP itu singkatnya apa sih? FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Oh, Politik. ngerti, tapi Ya kira ngerti ngerti. dong, masa nggak ngerti? Lama banget. Karo ngecek gitu ya, Oh saya iya ngecek. iya. Ini nama belakangmu Mailu. Sebentar, saya mau penasaran nih. Ini nama marga mestinya ya. Marga, Dari mana tuh asalmu itu? Ambon. Dari Oh, Ambon. Ya. Ambon. Saya tadi itu sempat khawatir. Saya itu kan enggak begitu bisa bahasa Indonesia toh. Makanya nanti wah ya akan ada apa namanya lag komunikasi enggak gitu ya. Semoga enggak ada ya. Semoga enggak ada ya, Pak. Semoga enggak ada. Namanya Reinhard Marcelino Mailuhu. Ini perpaduan Skandinavia, Italia dan Ambon berarti ya. Ya, betul. Banyak banget nih campurannya nih. Ya makanya di Solo berarti sejak kuliah ini berarti. Sejak kuliah. Oke, ngobrol dulu yang ini. Solo gimana menurutmu? Merasa terjebak atau tertekan atau enjoy atau bagaimana ini? Wah, kalau misalnya tertekan dan terjebak itu enggak ya. Enggak ya? Malah aku tuh enjoy banget tinggal di Solo Apa tuh. sih yang bikin kamu enjoy? Satu, murah ya. Murah banget. First culture shock yang pernah aku rasain ya Kini murah. ngomong murah kita sanggup rauh kayak kita. Jujur, yang bikin aku senang di Solo ya satu, murah, karena Murah barang-barang ya. di timur itu super mahal ya. Masa sih? Mahal. Bapak ngerti es teh? Ah, teh? Es teh di sini 3.000. Ah, Di Ambon itu es tehnya bisa 10.000, dua masa belas sih? ribu. Iya, dan itu gelasnya cuman Tapi kecil. rasanya mesti lebih enak mesti ya yang sebelas Gak, biasa sebelas ribu. aja. Oh sama aja. Iya. Berarti apa namanya merasa menikmati berada di sini Iya. ya. Terus Solo ini menurut aku kotanya tuh nyaman buat pelajar, jujur. Nyamannya gimana nyamannya? Nyamannya kalau dari pandangan aku POV orang timur ya, Hah? aku tidak menemukan banyak orang timur di Solo. Jadi aku nyaman aja di situ gitu kan. Oh, ki rada anu Loh, ki anu. soalnya kalau kebanyakan orang timur kan jadinya sama aja kayak aku tinggal di Oh Ambon, ketemunya iya. orang timur terus Kayak gitu. enggak kemana-mana gitu ya. Iya, Kayak betul masih di sekali, Ambon betul aja betul. gitu ya. Oke. Oh, alah senengan iki nek dhewean berarti. Iya, bener. Dhewean tidak ketemu dengan orang-orang Ambon begitu ya. Berarti kalau Betul. ekspresinya begitu, berarti kemungkinannya kecil berarti Reinhard kalau misalkan nanti setelah lulus kemudian pulang ke Ambon gitu atau gimana? Kemungkinannya kecil sih, Kecil karena saya ya. sudah tidak berniat pulang Oh, tidak berniat sebenarnya. pulang. Sebenarnya tidak berniat pulang sih, Pak. Tapi ya kalau Tuhan sayang ya pulang dulu, lihat-lihat, balik lagi gitu. Tapi selama 7 semester ini bolak-balik juga kan? Pernah pulang sekali. Pernah pulang sekali. Iya, sekali. Terus setelahnya tidak. You notice enggak? You perhatiin enggak ketika dia bilang pernah sekali, kayaknya ada ekspresi kecewa gitu loh ya, kenapa Wah, saya harus pulang gitu kan? pulangnya itu sekali karena ini sebenarnya sad ending ya. Karena hari itu pulang pas almarhum opa meninggal. Oh, so sorry to hear Iya. that. Jadi pulangnya pas itu Wah. aja. Abis itu aku nggak balik-balik lagi kok. Bapak, ibu enggak kangen? Kalau kangen sih pasti kangen Kangen pasti ya, ya. pasti pasti banget kangen. Tapi lebih berat enjoy di Solo berarti Iya, ya.
Kalau Sehat kan semisal Bapak dan Ibu? sehat sehat, puji Panggilnya Tuhan gimana sehat. kalau di Ambon? Mama sama Mama sama papa. papa. Oh, oke 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 ya, syukurlah. Ya. Ya pulanglah kadang-kadang gitu kan. Kasihan Iya. mama sama papa Malah di aku rumah. kadang-kadang malah nyuruh mereka come here aja gitu. Oh, itu bagus. Di Solo Heeh. enak gitu aku Jual bilang. aja rumahnya di Ambon gitu Nah, ya. aku kemarin sempat ngomong kayak gitu juga. Beli aja rumah di Solo gitu kan. Ih bocah sembrono suwi-suwi iki. Memang kalau sudah kerasa nyaman memang begitu ya. Iya, ya Banyak sih yang benar-benar. bilang begitu. Solo itu memang seksi dan mempesona gitu loh. Betul, betul. Ini saya menyombongkan karena memang saya warga Solo gitu kan. KTP saya Solo. KTP-nya masih Ambon. Ambon masih. Rubahlah jadi Wah, Solo. nantilah pas lulus aja. Pacar juga dari sini. Pacar orang Ambon, mantan sih, bukan pacar, udah mantan. Emang diniatin kayak ini ya. Mantan ya Mas, ya ampun. Kayaknya diniatin ini. Dijadikan mantan biar saya bisa cari di sini gitu kan. Oh, ya semoga ada aja. Rain Ya, ini kan hobinya seni ya. ya betul, Praktisi seni juga ya. betul. Oke. Itu memang dari kecil atau bagaimana? Dari kecil, kebetulan aku dari kecil tuh udah suka banget sama musik, sama hal-hal yang berupa lukis gitu-gitu. Oh, musik dan lukis berarti ya. Iya, kalau lukis sih masih yang ya mendasar ya. Tapi Mhm. kalau musik eh, udah dari kecil, udah dari Enggak, itu kecil. memang orang tua atau ada darah enggak tahu darah dari keluarga atau memang orang tua itu support betul begitu atau gimana? Mama tuh support banget. Oh, Kalau mama ya. iya, yang paling support itu mama. Mama Apa tuh supportnya dalam bentuk apa? dalam bentuk dari aku kecil tuh mama tuh udah sering dengerin aku lagu. Oh. Dan lagu pertama kali lagu yang pernah aku dengerin tuh lagu Jepang malah. Oh iya, judulnya Iya, apa? aku lupa judulnya tapi nadanya tuh lagunya tuh Anata kara Oh, ushimio. I See Terror, bukan ya? Saya sok tahu. Saya juga pernah dengar Lagu kayaknya itu, itu. Itu lagu mah itu. terkenal kayaknya ya. Iya, itu dulu terkenal banget malah itu waktu aku masih bayi-bayi, masih kecil itu dengerin lagu itu sampai aku umur 3 tahun aku udah bisa hafalin lagu itu. Berarti mama memang suka nyanyi juga berarti. Mama suka nyanyi. Ya, Ah, terus lebih condong ke nyanyi daripada benar, pegang benar. instrumen berarti ya. Instrumen ya tipis-tipis Apa karena sih aku yang biasanya Reinhard mainin kalau instrumen? kalau instrumen biasanya aku otodidak, yang biasa aku mainin tuh ya kalau Gitar gitar, ya. piano, Oke oke. biola Tapi dikit-dikit. katanya main band juga ya? Ya band juga ya. Apa nama bandnya? Kemarin itu Unknown. Ah, Terus yang kemarin-kemarin sekarang yang ini sekarang. yang sekarang gabung sama adik tingkat Prahara. Oh, Prahara. Jadi, Ya, cadangan kayaknya. oh pemain cadangan. Oh, Invited. invited. Ya. Ya, istilah kerennya invited. Kalau di bola namanya pemain cadangan. Iya. Vokalis ya, Iya, vokalis. vokalis. Itu biasanya waktu apa Reinhard diundang untuk menggantikan begitu? Atau ada jadwal Eh, tertentu misalkan gantian ke atau kemudian atau gimana? ada jadwal-jadwal tertentu aja pas di invite kayak kemarin USB yang PKKMB juga. Aku, "Mas, kamu nyanyi ya?" gitu. Jadi aku nyanyi ke USB gitu kemarin. USB itu kan kampus sebelah itu kan? Iya, kampus sebelah itu. Kampus Ini sebelah boleh ya. sebut merek gak sih? Saya Harusnya nggak boleh saya ya? takutnya mereka takut nanti kita minta endorse nanti ya. Oh, endorse jangan dong. Jangan. Terus genre-nya, wah genre. Gen- Alirannya apa ini? Genre, Prahara itu? genre. Oh, genre. Sorry. Saya kalau dikasih tahu orang-orang pintar tuh bacanya Kalau genre soalnya. kalau Prahara ini aku lihat-lihat lebih Kok dia lihat-lihat gimana sih yang kamu rasain gimana? ya aku rasain ya kalau aku kan genrenya beda lagi kalau mereka main sama aku kan Oh, berarti oke ikut oke oke. genreku. Berarti Reinhard punya genre sendiri. Iya, Si Prahara punya genre genre sendiri. ya. Genrenya Prahara apa Kalau ini? genrenya Prahara ini dia lebih kayak pop rock gitu-gitu. Pop sama Nah, rock. Oke. ya kalau aku lebih yang kayak pop jazz, Oh, selera jazz jazz. gitu. Aku lebih seneng yang pop jazz, blues juga Eh, oke. jazz itu yang katanya mau masuk tapi tunggu setengah ketukan dulu itu Oh ya? iya, bener. Keren itu. Ya, itu beberapa orang yang nyanyi jazz biasanya begitu gitu Iya kan. benar. Dan cenderung secara umum dikatakan merusak lagu gitu ya. Iya, soalnya itu lebih sebenarnya bukan masak lagi sih, lebih seksi aja. Iya, lebih seksi aja. Iya. Tapi yang penting ketukannya enggak ketinggalan gitu Iya, kan. benar. Sejak kapan?
Reinhard kemudian menyadari, oh jazz kayaknya enak nih gitu, Aku dari kecil emang sudah menyenangi jazz ataupun classical music. music, oke. Ya, dari kecil itu aku udah sering dengar-dengar lagu-lagunya Mariah Carey, Oh, Celine Mariah Carey pop kayaknya Dion. itu, Iya, pop. Celine Dion pop itu Whitney Houston. yang apa oktavnya tinggi-tinggi tuh ya, Iya. Whitney Houston, I love that too, Iya, itu aku bagus banget loh itu. aku sering banget dengerin orang-orang itu nyanyi dan aku sering banget itu dengerin Night Aria, opera-opera Ah, iya gitu-gitu. iya iya iya, itu yang apa namanya, eh kayaknya cenderung ke seriosa itu ya kayaknya Iya, ya, iya. yang vibranya panjang Klasikal, gitu klasikal. kan. Tapi suka ini juga ada main, sorry tadi kembali ke instrumen ya, biasanya Iya, anak-anak jazz, anak-anak klasikal itu kan memang suka main main instrumennya main itu kan instrumen. piano gitu Iya, kan, bisa juga main piano enggak bisa. saya? Aku awal aku SD ya, SD aku tuh udah mulai yang kayak interest sama piano. SD aku udah mulai interest sama piano karena aku ngelihat orang-orang di YouTube, apalagi ya, aku ngelihat mereka kok seru banget nyanyi sambil main piano gitu, apalagi bawain lagu yang klasikal maupun jazz. Jadi kayak kok dapat aja feelingnya gitu. Jadi enak aja nih, kok aku belajar aja. Ternyata pas aku belajar, ya puji Tuhannya dapat rezeki dibeli piano buat aku gitu. Jadinya aku Hmm, belajar lagi. belajar lagi ya, Ya, berarti semakin terasa gitu ya. ya benar. Terus itu belinya di mana, di Ambon, Belinya di Ambon. dibawa ke kos enggak ini? Wah, jangan dong kejauhan. Masa dibawa ke saya kos? saya curiga nih kayaknya nih, Kejauhan. ini kangennya enggak sama bapak ibu loh ini, Kangennya kangennya sama sama alat musik. sama pianonya. Oh lah, kurang ajar gitu. Berarti mainnya jazz dan klasik berarti Iya, ya. Bawalah ke sini. pengen sebenarnya, cuman menurut aku jauh karena kita harus, kalau itu kan kargoan gak sih, Iya, Pak? Kita harus, kargoan. Atau gini aja dijual, wah, terus beli lagi terus di lagi di sini sini gitu. gitu kan, masukin di kamar gitu kan. Bisa, bisa ide yang Keren tuh, bagus. keren tuh. Tapi memang sangat jarang ya. Ini yang mau saya itu apa namanya, merencanakan ini Reinhard lama gitu kan. Apa, Pak? Eh, anak-anak generasimu gitu kan, Iya, usia di apa namanya, semester 5 7 gitu ya. Ini menurut saya nih ya, koreksi kalau saya salah ya. Rasa-rasanya apa namanya, sense mereka soal musik itu tidak ini kalau saya boleh bandingin zaman saya dulu ya, iya, iya. itu tidak apa namanya, se, apa ya, sebanyak dulu begitu. Maksudnya begini, zamannya Pak Yudis dulu ya, waktu masih kuliah itu atau waktu masih SMA itu setiap tongkrongan itu selalu ada gitar. Benar, benar. Kemudian kita nyanyi gitu kan. Jangan tanya kualitas lah ya, pokoknya kita nyanyi gitu kan. Terus kemudian dari situ kemudian kita terasa, sehingga agak lebih mudah pada zaman itu menemukan orang yang bisa main gitar. Sekali lagi jangan tanya kualitas gitu Iya. kan. Nah, anak-anak sekarang rasanya menurut penanya Pak Idris nih ya, koreksi kalau saya salah ya, itu kok tidak seperti itu ya? Atau mungkin karena mereka memang sudah terlalu sibuk, tangannya dua-duanya pegang HP itu ya, atau gimana? Menurutmu gimana, Reinhard? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, Pak, Ah, menurut saya pribadi untuk angkatan generasi yang sekarang ini, sebenarnya masih banyak, Pak. masih banyak ya? Masih banyak, Syukur alhamdulillah. Saya masih saya lega banyak. loh kalau dengar dengar fakta ini. Masih banyak dan apalagi sekarang kita ngerti ya, di gadget-gadget tuh sekarang udah mulai ada instrumen-instrumen online. Mm, 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 mm. Kayak drum kan sekarang udah ada Tapi kan rasanya enggak online. seperti kalau kita pegang Pegang anu alatnya kan? kan. Heeh. Ya Gitu kalau enggak? Gitu ngerasain gitu kalau enggak? kalau yang ngerasain sih, Pak, ngerasain. Kalau Coba bayangin, semisalnya gitar kan kita peluk kalau gitu gitar mah ya. nggak mungkin pakai HP terus Enggak. gini-gini. Gitar atau Ya, piano, gitar misalkan ya, gitar ya, kan kita peluk gitu ya. Terus kemudian kan kita nyanyiin, kemudian ada ini ya, apa namanya, ada sensasi getar-getarnya yang masuk ke ya, sini benar gitu benar ya. benar. Sorry nih, piano kan juga begitu kan? Betul, Heeh, toh. Gimana betul, kemudian kita itu harus ini kan. Tapi kalau betul, betul. HP, sorry nih ya. Sorry, saya mungkin karena generasi yang dulu gitu ya. eh, it must be very hard gitu ya Benar to benar. find the sense and taste Benar gitu benar. kan. Oh, Benar. toh. Tapi yang saya saluti adalah kalau anak-anak yang kemudian memang ahli atau jago main musik di HP itu keren. Iya, benar. Karena ketekunan mereka berarti luar biasa berarti. Karena apa ya, Pak? Kenapa bisa ada di HP juga? Mungkin keterbatasan alat satu, juga Oh, keterbatasan mahal-mahal bos alat. sekarang. Lumayan, Pak. Ya. Walaupun maksudnya ada banyak produk lokal ya, Hmm. tapi kan kalau mau dibandingin produk lokal sama yang
sudah nyata. Dulu-dulu sebelumnya kan masih bagusan yang dulu-dulu Iya, sebelumnya dong. iya. Dan kalau misalnya tempat tongkrongan kan nggak mungkin kita bawa-bawa piano, Pak, bawa Enggak bawa gitar. gitar. Enggak kan dulu Kalau kan bawa gitar masih oke iya, lah, kan fine-fine umum kan aja. bawa gitar waktu itu Umum kan. banget. Tapi sekarang sudah jarang loh itu Sekarang kayaknya. masih banyak kok, Masih Pak. Aku banyak ya? masih lihat masih banyak Alhamdulillah. anak-anak yang jarang kemana-mana bawa gitar. Apalagi di Solo. Di Solo tuh Alhamdulillah. banyak banget. Banyak banget aku lihatnya. Alhamdulillah. Saya itu nggak ngerti ya, nggak pernah ada riset khusus sih soalnya ya. Misalkan ketemu orang 10 itu 7 orang masih bisa main gitar gitu loh. Wah, Keren kan? keren banget itu. Kalau sekarang Tapi mah jangan tanya ini, kualitas gitu ya, kan. ya Lagi-lagi maksudnya jangan tanya kalau main kualitas. ya. Asal main gitu ya. Kan gitu itu. Tapi thank you Reinhard. Saya senang sekali mendengarkan apa namanya yang kamu ceritakan itu karena terus terang beberapa waktu terakhir ini saya kan agak prihatin juga. Maksudnya kan saya suka musik juga gitu Bener, kan. Saya dulu juga pernah punya band gitu kan. Terus saya melihat anak-anak sekarang itu kayaknya taste of their music itu is not good as ya sebelumnya. what we have itu loh beberapa waktu yang lalu begitu loh. Dan Bener-bener. itu semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun gitu kan. Benar-benar. Karena mungkin masing-masing generasi tes musiknya berbeda ya. Tes musik yang berbeda ya. Ya, seperti yang kita lihat angkatan-angkatan sebelumnya ya tes musiknya yang 90-an tapi kan masuk di angkatan yang sekarang ini tes musiknya udah yang kayak sekarang Heeh, gitu. heeh, Musiknya heeh. dan tapi kalau aku sendiri aku lebih menikmati musik-musik di tahun-tahun yang lawas. Oh Karena gitu menurut ya. aku musik-musik di tahun yang lawas itu lebih lebih apa ya, mewah, lebih mahal aja gitu, dengerinnya lebih banyak, apa ya, instrumentalnya tuh lebih banyak yang masuk ke telinga, yang Lebih masuk ke kaya kuping, gitu lebih ya. kaya, iya. Harmonisasinya lebih ini Iya ya. bener, Ya 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 ya. tidak menjelekkan yang sekarang ya, cuman Enggak. maksudnya ya sama-sama bagus. Tapi jangan salah loh Reinhard. Saya itu kan kalau dengar lagu-lagu sekarang gitu ya, itu saya lihat dari liriknya dulu gitu kan. Dulu itu liriknya itu kan sederhana, kemudian satu silabel, satu suku kata itu, atau itu kan satu nada begitu kan kesannya Iya kan. benar, Tapi sekarang enggak. Jadi anak-anak sekarang itu kalau menurut Pak Yudis itu ya, itu jenius itu. Kenapa jenius? Kadang-kadang mereka itu memasukkan apa namanya beberapa kata atau bahkan beberapa frase itu dalam satu nada. Itu keren benar, banget keren itu. banget itu. Dan liriknya itu kemudian tidak lagi ya tidak semuanya ya, tidak Iya, lagi apa namanya berbau puitis gitu loh. benar. Mereka kemudian seperti seperti orang curhat gitu ya. Iya curhat, Seperti mengalir gitu loh. Misalkan kayak banyak curahan lagunya hati. si siapa ya, mulai lagunya Tulus sudah tua sih soalnya ya, Iya yang di terus, bawahnya Tulus lah, itu kan sudah mulai bercerita gitu kan. benar-benar, Terus ini yang kedua dari musiknya lagi. Dulu kalau saya lihat musik, saya dengar musik gitu ya, ini nadanya begini, oh nanti arahnya ke sini kan bisa 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 ditebak ya. ditebak. Sekarang Sekarang tuh enggak, nggak bisa, sekarang enggak bisa. bener. Anak-anak itu keren itu. Benar-benar. Mereka tuh bikin nada-nada tuh kadang-kadang susah untuk ditiru. Heeh. Aku bisa istilahnya lagu-lagunya, yang biasa aku nyanyiin lagu-lagu yang mahal ini, menurut aku lagu-lagu yang mahal ini tuh susah untuk ditiru ya, Heeh, susah heeh. untuk dinyanyikan. Jadi kayak apa namanya, biasanya kan nadanya kayak gini gitu kan. Oh nanti larinya ke sini gitu kan. Refnya kira-kira seperti inilah. Iya bener, Heeh, toh? Tapi sekarang enggak. sekarang Sekarang susah, susah. susah Itu susah. itu yang bagian saya bilang anak-anak sekarang jenius itu. Jenius, jenius musiknya Jenius itu. banyak, Heeh, musiknya bagus gitu kan. Walaupun memang ya ini apa barangkali saya mewakili generasi yang di atasnya ya. Kami kadang-kadang kecam untuk menilai mungkin itu yang buatin AI. Enggak selalu begitu kan? iya nggak selalu begitu dong. Tapi Kan tapi apa namanya beberapa kali juga kadang-kadang seperti itu. ya mungkin ada, Ada ya. kita tidak sebut siapa, tapi mungkin beberapa dari oknum lah mungkin ada gitu, tapi tidak semua karya Tapi kan asalkan berterima tidak ini. masalah kan Reinhard? Ya nggak masalah Tidak masalah juga, kan? selagi itu masih, masuk ke sama dia ya, ciptanya dia ya ya udah, Heeh, gitu. heeh, heeh. Ini menarik ini ya. Wah, ini jadi mengingatkan anu Pak Yudis beberapa waktu yang lalu begitu. Berapa tahun berarti ya? Tergantung apa ya, penjiwaan yang Ah, itu betul. membawa aja, Jadi gini, yang nyanyi apa aja. namanya? Anak-anak sekarang itu mungkin kualitas vokalnya sudah lebih bagus daripada anak-anak generasi sebelumnya, generasi Pak Yudis Benar, gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu itu dari 10 orang yang bisa nyanyi paling satu atau enggak ada gitu kan. Atau mungkin ya yang maksudnya suaranya boleh lah gitu ya. oke. Tapi kalau sekarang itu kayaknya rasionya sudah mulai meningkat itu. Wah pesaingnya banyak banget, Pak, Atau sudah mulai meningkat. saingannya banyak Nah, banget. ini bagian yang kadang-kadang dilupakan adalah kualitas suara yang bagus itu kemudian tidak dibarengi dengan apa namanya ini
penjiwaan, itu penghayatan penghayatan, yang sekiranya kemudian lagu itu kan bercerita gitu ya. kasih jiwa ke Nah, lagunya, itu oke. itu ya. Bener begitu Renhat ya? Benar, benar. Sebenarnya ada itu emang penting banget sebuah lagu tuh harus ada jiwanya Nah, ada gitu. jiwanya Kalau ya. kalau lagu nggak ada jiwanya tuh kayak ya udah dia suaranya bagus aja gitu. Iya, Jadi kayak kamu nyanyi ya sebatas kamu nyanyi with teknik, tapi iya. kamu nggak ada rasa, Nggak nggak ada ada rasanya, betul, emosinya betul, betul. gitu. Berarti itu memang bagian penting ya. Itu penting banget. Ini saya tanyakan kenapa? Karena Reinhardt ini kan pernah jadi juri ya di apa Seven Got Talent tahun 2024 gitu kan. Iya, Berarti yang namanya penghayatan, penjiwaan, merasakan lagu itu bagian penting itu berarti ya. penting banget, penting banget. Penting banget ya. Dalam seni itu penting banget tentang bukan cuma di musik tapi kayak di puisi. Oh, puisi juga ya. Iya, puisi. Saya pernah ngobrol sama juri puisi gitu kan. Siapa, Pak? Lupa saya, ada banyak sekali juri ya. Jadi dia cerita begini nih. Eh, beberapa orang itu mungkin melakukan puisi gitu ya sampai kemudian mendayu-dayu begitu kan, tapi tidak terasa, tidak ada Tidak ada jiwanya jiwanya gitu. kan. Nah, yang menang itu adalah yang ada jiwanya. Benar, benar. Kadang orang itu apa ya, mereka mengira kalau misalnya dengan cara mereka melakukan dengan mendayu-dayu, dengan menarik-narik suaranya mereka, menggedekan, habis itu merintikan suara, Nah, tapi rintihannya itu nggak ada rasanya gitu. Nah, itu jatuhnya cuma di teknik aja berarti ya. iya, jatuhnya cuma teknik aja. Sebenarnya kalau misalnya kamu punya teknik itu dan kamu bisa ngebalance dengan emosinya, wah dapat udah. Iya, berarti memang rasa itu penting berarti Penting ya. banget emosi, emosi di sebuah seni itu penting banget. Kayak makan itu loh, atau Iya, makan nggak pakai lauk gak enak. presentasinya kan bagus gitu kan, Bener. tapi rasanya morat-marit ya enggak jadi Ya, ya enak gitu kan. bener. Haha, nyeneng ke. Seneng aku ngobrol karo juri gini nih, juri lagu gini nih ya. Tapi selain di Prahara, ada enggak kegiatan yang lain misalkan menyanyi apa begitu? Ada. Aku biasanya wedding-wedding, di wedding. Hmm, Kalau enggak acara-acara kampus, pelepasan, wisuda, gitu-gitu. Acara-acara perusahaan kemarin kayak perusahaannya mamiku juga gitu. branding dirimu dari mana, Reinhard? Branding diriku tuh, aku juga nggak ngerti brandingku dari mana. You punya TikTok, Jujur aku punya TikTok tapi aku nggak pakai TikToknya. eh, Aku pakai TikToknya buat belanja guys. punya Instagram juga, Punya. tapi enggak untuk branding berarti. Ya sama sekali enggak. Enggak ya? Sama sekali enggak. Aku malah mulut ke mulut. Tik loh ini Aku barangnya malah ini. mulut ke mulut. Ngerasa kira aku ya anu ya sing tak rasa gitu apa jenenge he doesn't care gitu kan, terus Ya aku kemudian aku dia tuh emang anaknya ya enjoy the moment enjoy ya, aja, enjoy enjoy the aja. moment Ketika gitu ada kan. yang invite, Mas, kamu Keren nyanyi keren gitu. keren Ya keren. udah aku nyanyi gitu. Jadi undangan ataupun invited yang biasa masuk aku itu nggak by DM guys, nggak by social media. It's by mulut ke mulut di telepon gini-gini yang ada kontak aku silakan dihubungin ya. Ya udah Oke gitu. oke oke oke. Dan ini tidak pedulinya itu diundang ya oke, enggak pun juga enggak Iya, masalah nggak gitu masalah. ya. Ya bodo amat. Ini kayaknya memang jiwanya udah di seni nih kayak ini. Ini barangkali termasuk orang yang pilih apa namanya bingung karena nggak bisa nyanyi daripada lapar ya. Iya benar. Aku lebih milih aku gak bisa apa mending aku lapar daripada aku nggak bisa nyanyi Gitu deh. ya. Atau Karena mungkin kalau emang misalkan dia itu nyanyinya lama, panjang gitu ya, berarti dia lapar tuh kayaknya udah punya duit tuh kayaknya. Enggak lo bercanda aja loh ini ya. tapi emang kayak gitu sih. Emang jiwa aku di nyanyi sih. Nyanyi ya. Iya. Aku kalau nggak nyanyi kayak stres deh. Eh, Kalau ada masalah pun nyanyi. Udah. Mandi nyanyi, tidur nyanyi, nge-live pun nyanyi. Ngeliat nyanyi juga. Apa-apa nyanyi semua. Gak bosan aku tuh kalau Lagu disuruh nyanyi. favorit apa, Reinhard? Lagu favorit ada lagunya Alicia, Alicia Keys ya Alicia Keys yang judulnya If Ain't Got You. Itu aku I sering Oh banget. I Ain't Got You. Ya If Ain't Oke, Got You oke. itu aku sering banget bawain. Tinggi banget itu. Ya itu enak banget lagunya. Biasa aku jazzin lagu itu. Itu Heeh. enak pol. Beda pengen krungu suaranya rata. Coba I Ain't Got You dikit aja coba. Dikit ya. Dikit aja ya. Aduh kebanyakan ketawa nih. Some people want it all, but I don't. Well, nothing at all. Feeding you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond ring. Some just want everything,
everything, but everything means nothing if I ain't got you. Weh. Falsetnya halus banget. Wah, nyenengke banget. Reinhard, wah, saya senang banget ketemu dirimu. Kami semua senang banget Reinhard mau datang ke sini gitu ya. Saya doakan selalu sehat, selalu lancar gitu kan, happy terus Amin, gitu tetap ya. happy dong. Tolong sebar kebahagiaan ini kepada semua orang gitu Amin, ya. ya. Oke. Nanti semoga lain kesempatan kita bisa ketemu. Thank you atas Boleh, kehadirannya. Sama-sama. Oke ya. Oke, Oke. itu tadi kalau pengen mau ngobrol lebih lanjut dengan Reinhard nanti silakan main ke HI Unisri di Fakultas apa tadi? Visip. Nah, di Visip ya. Ngobrol yang banyak gitu ya. Dan nanti kasih es teh boleh lah gitu. Boleh banget ya. Dengan senang hati saya menerimanya. Oke, terima kasih Reinhard. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you. See you.